Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurdiati dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 4D. Saya di sini akan mengenai tugas mata kuliah perilaku organisasi. Saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Pemimpin adalah kemampuan untuk memimpin, membimbing, memotivasi, dan mengarahkan seseorang atau kelompok menuju tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam organisasi karena dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas anggota. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori Gridman. Teori Gridman menyatakan bahwa seorang pemimpin memiliki sifat-sifat khusus yang bawaan sejak lahir dan tidak dapat dipelajari. Yang kedua, teori Trait. Teori Trait menyatakan bahwa kepemimpinan dipengaruhi oleh sifat-sifat kepribadian tertentu seperti kepercayaan diri, integritas, empati, dan keberanian. Yang ketiga, teori gaya kepemimpinan. Teori gaya kepemimpinan membedakan antara 3 gaya kepemimpinan, yaitu otoritas, demokrasi, dan laissez-faire. Yang keempat, teori situasional. Teori situasional menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi yang dihadapi. Yang kelima, teori kontingensi. Teori kontingensi mengkombinasikan beberapa teori sebelumnya, yaitu teori situasional dan teori gaya kepemimpinan. Yang keenam, teori kepemimpinan transformasional. Teori kepemimpinan transformasional merupakan salah satu teori kepemimpinan yang paling banyak dipelajari dan digunakan di berbagai organisasi. Implikasi teori kepemimpinan. Pemahaman tentang teori kepemimpinan dapat membantu seseorang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinannya. Seseorang dapat memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan karakteristik bawahan yang dihadapi. Selain itu, seseorang juga dapat mengembangkan sifat-sifat kepribadian tertentu yang diperlukan untuk menjadi kepemimpinan yang baik. Perbedaan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional memiliki perbedaan yang signifikan dengan jenis kepemimpinan lainnya. Kepemimpinan transformasional versi kepemimpinan transaksional. Pemimpin transformasional memiliki visi dan mampu menginspirasi bawahannya untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara pemimpin transformasional lebih banyak bertindak sebagai manajer yang fokus pada aspek-aspek operasional dan administratif dari organisasi. Perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan fokus pada mencapai tujuan yang lebih besar dan memberikan arahan dan inspirasi pada orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, manajemen lebih fokus pada menjalankan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Karakteristik kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, definisi kepemimpinan yang efektif adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Seseorang harus memiliki karakteristik tertentu yang meliputi keterampilan interpersonal, kemampuan berkomunikasi, integritas, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kedua, kepribadian kepemimpinan. Kepribadian pemimpin sangat mempengaruhi kinerja dan hasil kerja dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kepribadian yang kuat dan positif
yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kompetensi kepemimpinan adalah kumpulan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperlakukan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan mengelola organisasi secara efektif. Yang keempat, kemampuan menyelesaikan masalah adalah keterampilan kunci yang diperlukan untuk memimpin organisasi dengan sukses. Pemimpin yang efektif harus mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Tantangan kepemimpinan di era digital. Tantangan kepemimpinan di era digital semakin kompleks dan menuntut pemimpin harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dan adaptif dalam menghadapi perubahan yang cepat. Berikut adalah pembahasan mengenai tantangan kepemimpinan di era digital beserta referensinya. Perubahan teknologi yang cepat, kekurangan keterampilan digital di kalangan karyawan. Banyak karyawan yang tidak memiliki keterampilan digital yang cukup untuk memanfaatkan teknologi dengan optimal. Strategi kepemimpinan untuk menghadapi tantangan di era digital. Era digital telah membawa banyak perubahan dan tantangan bagi kepemimpinan. Pemimpin harus mampu mengembangkan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut agar dapat memimpin organisasi dengan efektif. Kesimpulan, kepemimpinan di era digital membutuhkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar yang cepat. Pemimpin perlu mengembangkan strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul. Beberapa kompetensi kepemimpinan yang penting di era digital meliputi kemampuan berinovasi, kolaborasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Untuk menghadapi tantangan di era digital, pemimpin perlu fokus pada pengembangan platform digital, mengembangkan budaya kerja yang inovatif, dan memanfaatkan teknologi terbaru. Pemimpin juga harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi data dalam penggunaan teknologi informasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.